on the next level, yeah. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 di sini mau menjelaskan tentang teknologi fat splitting. Kalau kalian mau tahu apa itu teknologi fat splitting, tonton terus video kami. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang. Hai, aku Emi Anggia Maha, NIM 19040511. Halo, aku Adi Menonton Sembiring, NIM 190405-112. Hai, aku Cindy Claudia Setialaga, NIM 190405-180. Di sini kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas teknologi kimia mengenai teknologi fat splitting yang menghasilkan fatty acid dengan dosen pengampu kami ialah Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung MT. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa itu pengertian dari fat splitting sendiri. Fat splitting adalah pemecah lemak atau minyak atau trigliserida menjadi fatty acid atau asam lemak serta gliserin sebagai turut samping. Kegunaan dilakukannya pemecahan lemak ialah untuk menghasilkan asam lemak yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi, serta dapat diolah menjadi produk yang dapat digunakan sehari-hari, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui juga, asam lemak merupakan bahan baku utama untuk produk polikimia, seperti sabun, deterjen, dan lain-lain yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang metode fat splitting. Metode fat splitting akan dijelaskan melalui gambar berikut. Nah, pada bagian proses pengolahan fatty acid ini, kita akan terdiri dari minyak atau lemak sebagai umpan, di mana minyak atau lemak ini sudah ditreatment terlebih dahulu. Minyak ini bisa jadi crude palm oil, minyak kelapa, atau lain-lain. Nah, minyak atau lemak ini diumpankan kepada fat splitting. Nah, di dalam fat splitting ini akan terjadi reaksi, yang mana bisa dengan reaksi hidrolisa dan reaksi enzimatis. Nah, untuk reaksi hidrolisa sendiri bagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu proses Twitcher, yang kedua proses autotropher, dan yang ketiga adalah proses ini. Di mana proses ketiga proses ini akan sama-sama menghasilkan fatty acid sebagai produk utamanya. Untuk lebih jelas mengetahui apa itu proses Twitcher, proses autotropher, dan proses ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses hidrolisis, yang mana reaksi hidrolisis ialah reaksi pemecahan atau penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Reaksi hidrolisis dapat kita lihat dari bagian berikut, yaitu yang mana trigliseridanya dipecahkan dengan menggunakan air, menghasilkan fatty acid sebagai produk utama dan produk sampingnya ialah gliserin. Kenapa proses hidrolisis digunakan dalam fat splitting? Yaitu karena ketika lemak atau minyak yang dicampur dengan air akan menghasilkan gam atau getah, di mana sifatnya itu sulit untuk ditentukan secara kimiawi karena mengandung nitrogen dan gula. Yang mana nitrogen dan gula itu akan mulai berfermentasi sehingga menghasilkan glikolipid dan protein. Selain mengandung fosfatida, gam itu juga mengandung minyak dan partikel makanan yang terperangkap. Maka mereka akan terbentuk ketika minyak menyerap air, menyebabkan fosfatida menjadi terhidrasi, sehingga tidak larut dalam minyak. Untuk menghilangkan gams ini, diperlukan treatment yang mana dinamakan dengan acid water degami. Saya akan menjelaskan mengenai metode proses Twitcher. Nah, dalam proses
Penguraian asam lemak ini, di mana proses Twitchell ini merupakan proses yang sangat konvensional dan merupakan paling tua dari proses-proses lainnya. Mengapa? Karena di sini itu proses Twitchell ini menggunakan reaktor batch, di mana tidak adanya aliran masuk dan aliran keluar yang dilakukan secara simultan. Kemudian, proses Twitchell ini tidak digunakan dalam skala industri. Mengapa? Karena waktu yang digunakan dalam satu tahap itu memerlukan sekitar 36 sampai 48 jam walaupun dia itu menggunakan katalis berupa asam sulfat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode dari si proses Twitchell ini. Proses Twitchell ini dia menggunakan bahan baku lemak dan air, di mana lemak ini dia itu masih perlu dimurnikan karena kadar impurities yang masih sangat tinggi. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam proses Twitchell ini, dia perlu di pre-treatment sebelumnya, dapat berupa treatment secara kimia atau fisika. Kemudian lemak dicampurkan dengan air, di mana yang akan terjadinya reaksi hidrolisis. Kemudian ada asam sulfat sebagai katalis dengan kadar yang sedikit, 1 hingga 2%. Selanjutnya digunakan juga reagen Twitchell, di mana kadar yang digunakan 0,75 sampai 1,25% yang difungsikan sebagai acid water degumming untuk menghilangkan gam atau lendir dari penggabungan pencampuran lemak dengan air dalam prosesnya. Bahan-bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor batch tong tahan asam, di mana karena dia menggunakan asam sulfat yang bersifat asam kuat ini, dia perlu sifat si reaktornya itu tahan asam. Dimasukkan ke dalam reaktor batch, digunakan steam terbuka, di mana sumber panas untuk menguraikan si lemaknya itu dia menggunakan suhu yang cukup rendah dibandingkan proses-proses metode fat splitting lainnya yang digunakan pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Pada suhu ini cukup untuk membuat air menjadi fasa uap. Namun dalam prosesnya ini perlu waktu yang cukup lama juga, makanya disebutkan dalam proses Twitchell ini memerlukan waktu sekitar 36 sampai 48 jam karena suhu yang rendah ini. Dimana nanti pada setelah direaksikannya terjadinya reaksi hidrolisis, terbentuk lapisan, di mana lapisan atas terdiri dari asam lemak dan lapisan bawahnya itu terdiri dari gliserin dan air. Nah, dalam sekali tahap ini dia perlu waktu 36 sampai 48 jam, sehingga untuk mendapatkan kadar asam lemak yang tinggi diperlukan proses recycle lagi, di mana dilakukan hingga 2 sampai 4 kali. Selanjutnya ialah proses autoclave batch. Proses autoclave batch ini merupakan proses komersial tertua yang dapat digunakan tanpa merusak warna. Mengapa dikatakan komersial tertua? Dikarenakan pada pertama kali industri menggunakan proses ini dalam membentuk fatty acid. Dikarenakan proses ini dapat menghasilkan fatty acid tanpa merusak warnanya. Selanjutnya, proses ini lebih cepat dibandingkan dengan proses Twitchell, yang mana kita tahu proses Twitchell itu membutuhkan waktu 36 sampai 48 jam untuk menghasilkan fatty acid, sedangkan menggunakan proses ini hanya membutuhkan 6 sampai 10 jam. Proses pembentukan fatty acid dalam proses ini ialah pertama kali autoclave-nya itu diisi dengan minyak atau lemak, lalu air, yang mana banyaknya air ini sebanyak setengah dari minyak yang dimasukkan, lalu zinc 2-4%,
yang mana zinc ini merupakan katalis dalam proses ini. Mengapa zinc digunakan dalam proses ini? Karena zinc merupakan zat paling reaktif dalam pemecahan lemak dalam proses ini. Lalu, steam dialirkan terus-menerus ke dalam reaktor batch-nya untuk menghilangkan udara terlarut. Lalu autoclave-nya ditutup. Steam dialirkan hingga tekanan mencapai 1135 kilopascal dan diinjeksikan terus-menerus melalui bagian bawah. Setelah terkonversi selama 6-10 jam, yang mana konversinya itu mencapai 95%, maka hasil konversinya itu ditransfer ke separator, yang mana dia menjadi terbentuk dua lapisan. Lapisan atas ialah asam lemak dan lapisan bawahnya ialah sweet water. Lalu asam lemak yang terbentuk itu ditambahkan asam untuk memisahkan sabun, lalu dicuci agar menghilangkan asam mineral yang terikut. Selanjutnya adalah proses kontinu. Mengapa disebut proses kontinu? Dalam fat splitting, umpan yang akan digunakan berupa steam dan lemak atau si fatnya ini akan diberikan ke dalam splitting tower secara terus-menerus, di mana proses kontinu ini juga dilakukan dalam skala industri. Mengapa? Karena waktu yang dibutuhkan itu lebih efisien daripada proses autoclave atau proses Twitchell, di mana waktu yang dibutuhkan itu hanya sekitar 2-3 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang dilakukan dalam proses ini. Proses ini menggunakan suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga memudahkan terjadinya penguraian dari lemak ini, di mana umpan berupa lemak dialirkan dari bagian bawah kolom splitting atau menara splitting dan steam pada sekitar suhu 260 derajat Celcius, tekanan 5000 kPa dialirkan dari bagian atas steam. Sehingga di volume menara kosong ini dia akan terjadi kontak yang saling bersentuhan antara lemak dan steamnya ini, di mana cairan yang lebih berat akan terdispersi pada bagian bawah kolom atau menara splitting ini, atau fase yang lebih ringan akan berada pada bagian atas si menara splitting ini, di mana menara bagian atas ini akan keluar produk berupa asam lemak, sehingga yang akan dilanjutkan ke menara flashing atau flashing tank. Sedangkan pada bagian bawah akan dialirkan juga ke si flashing tank juga. Mengapa? Karena flashing tank ini ditujukan untuk menurunkan tekanan dan temperatur sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Di mana flashing tank dari bagian atas ini akan menghasilkan fatty acid, dan pada bagian bawah cairan yang keluar daripada bagian bawah kolom si splitting tower ini akan menjadi sweet water. Selanjutnya saya akan membahas tentang reaksi enzimatik. Pemecahan secara enzimatik. Pada proses ini digunakan enzim lipase, karena enzim lipase merupakan enzim yang didapat secara alami ataupun enzim organik yang digunakan dalam memecahkan lemak atau minyak pada suhu 26 sampai 40 derajat dan tekanan yang rendah. Ini merupakan salah satu poin keuntungan ataupun kelebihan apabila kita melakukan reaksi enzimatik. Untuk gambar atau proses reaksi menggunakan enzimatik dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Trigliserida sebagai bahan baku utama atau umpan ditambah enzim lipase akan terpecah menjadi digliserida. Digliserida ditambahkan enzim lipase akan terpecah menjadi monogliserida, dan monogliserida ditambahkan enzim lipase akan terpecah menjadi gliserol sebagai produk utamanya. Namun
di samping konversi yang cukup tinggi, namun proses secara enzimatik ini jarang digunakan pada industri dikarenakan biaya yang mahal karena harus menggunakan dan waktu proses enzimatik ini yang terbilang cukup lama. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan proses pemecahan lemak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, proses Twitchell. Adapun kelebihan dari proses ini ialah pertama, suhu dan tekanannya rendah, kedua, biaya awal yang dikeluarkan rendah, ketiga, dapat digunakan dalam skala lab. Adapun kelemahannya ialah waktu reaksi lama, yang mana kita ketahui sebelumnya waktu yang dibutuhkan proses Twitchell dalam pemecahan lemak dibutuhkan 36 sampai 48 jam. Kedua, konsumsi steam tinggi. Konsumsi steam tinggi ini dikarenakan pada saat proses Twitchell ini digunakan steam terbuka, sehingga dibutuhkan konsumsi steam yang tinggi dalam pemecahan lemaknya. Ketiga, butuh lebih dari satu tahap untuk memperoleh konversi tinggi, yang mana produk asam lemak yang dihasilkan dalam proses ini, dia itu masih mengandung impurities lain, sehingga butuh dimurnikan lagi, yang mana kita menggunakan satu tahap lagi dalam pemurniannya. Selanjutnya, kelemahannya ialah pengendalian manual, dikarenakan proses Twitchell ini masih menggunakan alat yang konvensional. Terakhir, biaya tenaga kerja yang tinggi. Karena masih menggunakan alat yang konvensional, dia menggunakan tenaga kerja yang banyak, sehingga untuk menggaji karyawan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Proses kedua yaitu proses autoclave batch. Adapun kelebihan dari proses ini ialah pertama, dapat digunakan dalam skala kecil. Kedua, waktu proses lebih cepat dari proses Twitchell, yang mana kita ketahui proses ini hanya membutuhkan 6-10 jam. Kelemahannya pertama, biaya awal lumayan tinggi. Kedua, otomalisasi pengendalian lebih sukar daripada kontinu. Autoclave batch ini alatnya itu sudah lebih modern dibandingkan Twitchell, tapi masih lebih konvensional dibandingkan kontinu, sehingga otomalisasinya itu masih lebih sukar daripada kontinu. Ketiga, biaya tenaga kerja yang tinggi. Keempat, lebih dari satu tahap untuk memperoleh konversi tinggi, yang mana pada saat produk yang dihasilkan dari autoclave batch ini butuh dipisahkan lagi, sehingga kita butuh proses separation untuk memisahkan asam lemak dengan sweet water-nya, sehingga diperoleh asam lemak yang lebih murni. Selanjutnya ialah kelebihan dan kelemahan dari proses kontinu dan enzimatik. Proses ini akan dibandingkan di mana dari keseluruhan proses-proses yang ada, di mana kontinu yang paling efisien untuk digunakan dalam skala industri. Mengapa? Karena kualitas produk yang lebih seragam, di mana konversi yang dihasilkan juga lebih tinggi, kemudian biaya operasional yang lebih murah karena menggunakan steam yang lebih sedikit jumlahnya daripada proses seperti Twitchell atau cleve ataupun enzimatik. Kemudian pengendalian lebih akurat. Selanjutnya adalah kelemahan. Mengapa? Karena pada prosesnya ini kan kontinu, dia memerlukan alat seperti splitting tower, kemudian flashing tank, di mana digunakan dalam proses-proses dari satu proses ke proses lainnya, sehingga memerlukan alat di mana memerlukan biaya awal yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah suhu dan tekanan yang digunakan harus lebih tinggi daripada yang lain untuk memudahkan pemecahan si lemaknya ini.
Kemudian, dibutuhkannya keahlian penanganan yang tinggi. Karena dalam proses industri ini kita ketahui ada dia kadang dalam fase yang tidak diinginkan atau misalkan ada masalah tertentu sehingga diperlukan proses kontrol yang lebih. Kemudian adalah proses enzimatik. Proses enzimatik ini memiliki kelebihan seperti perolehan konversi asam lemak yang lebih tinggi atau si fatty acid lebih tinggi, sekitar 99%. Kemudian, dia itu juga bersifat ramah lingkungan karena menggunakan organisme biologi dalam penggunaan prosesnya. Namun, sebagai kelemahannya, dia itu memiliki biaya awal yang tinggi karena enzim yang digunakan adalah enzim lipase, di mana enzim lipase ini dia berasal dari produk biologis yang dimana perlu diekstraksi dengan segala proses tertentu yang membutuhkan biaya yang awal yang mahal. Kemudian waktu reaksi juga lama. Mengapa? Karena suhu yang dibutuhkan itu tuh dia sekitar 26-40 derajat Celcius, sehingga dimana itu dalam kondisi optimum si enzim. Apabila digunakan suhu yang lebih tinggi dari itu, sekitar 26-40 derajat Celcius, maka enzim itu akan mati atau tidak dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai proses fat splitting dalam industri. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai proses fat splitting yang mana kami menggunakan metode continuous. Sebelum dilaksanakannya proses fat splitting, umpan itu harus kita treatment terlebih dahulu, yang mana proses awal treatmentnya ialah soft stock atau minyak mentah itu yang udah dimurnikan dari zat pengotornya dibawa ke tangki persiapan atau tangki T300. Lalu ditambahkan alkali kaustik dari tangki T322 ke dalam tangki persiapan tersebut untuk dilakukannya proses saponifikasi residu fosfatida. Setelah itu, umpan tersebut dihomogenisasikan dengan menggunakan agitator. Setelah dihomogenkan, umpan tersebut dipanaskan dengan menggunakan heating coil dan double pipe heater pada suhu 80-90 derajat Celcius. Untuk mencapai double pipe heater, umpan ini dipompa dengan menggunakan pompa P301 ke dalamnya. Setelah dipanaskan, umpan ini dialirkan kembali ke tangki persiapan atau tangki T300. Nah, setelah itu, proses treatment ini sudah selesai, maka umpannya akan dialirkan ke dalam reaktor atau reaktor R303 dan R304. Selanjutnya, dalam reaktor akan terjadi proses fat splitting, di mana tahapan awal fat splitting ini prosesnya itu ialah pertama, penambahan asam sulfat terkonsentrasi dari tangki T310 menuju reaktor dengan menggunakan prinsip gravitasi. Selanjutnya, setelah ditambahkan asam sulfat terkonsentrasi dalam reaktor, ditambahkan steam untuk terjadinya proses penguraian atau si fat splittingnya itu. Di mana penambahan steam ini diresirkulasikan selama 60 menit sehingga akan membentuk dua lapisan di mana lapisan atasnya ini akan dinamakan sebagai acid oil dan lapisan bawahnya ini dinamakan sebagai acid water. Setelah resirkulasi steam tadi kan, steam akan bersifat asam. Sehingga proses selanjutnya dalam pengolahan steamnya ini, steam yang tidak terpakai lagi
akan dialirkan menuju scrubber VS311 untuk ketika dibuang dia akan bersifat ramah lingkungan. Selanjutnya, setelah steam sudah dikelolakan dengan baik, umpan yang kaya akan asam lemak, air, dan getah, di sini masih terdapat gam karena ini dia belum dipisahkan. Kemudian untuk memisahkannya, dia pada lapisan bawah ini kan si acid waternya ini dia akan menuju si tangki T307 untuk dihilangkan ETP atau untuk digunakan kembali untuk untuk mendapatkan konversi si asam lemak yang lebih tinggi. Ini dia untuk dihilangkan ETP-nya atau di recycle kembali. Nah, untuk lapisan si acid oil akan dimasukkan ke dalam storage tank untuk disimpan atau dikelola lebih lanjut. Ini untuk si acid oil, ini untuk acid water. Kira-kira begitu penjelasan dari proses fat splitting secara kontinu. Adapun keuntungan menggunakan proses kontinu dan pemodelan seperti gambar berikut, yaitu sangat efisien karena mengurangi konsumsi uap, resirkulasi air asam untuk mengurangi penggunaan asam mineral, produknya akan lebih baik, dan uap atau asam yang dapat diabaikan atau dilepaskan ke atmosfer karena sistem pembersihan uap yang lebih efisien. Cukup sekian penjelasan mengenai fat splitting kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.